Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas beberapa saham yang mungkin bisa jadi referensi bagi teman-teman untuk teman-teman tradingkan dalam 1 minggu ke depan. Oke, teman-teman, kita akan langsung saja ke trading view kita. Untuk pertama-tama, kita akan mencoba membahas indeks IHSG kita. Kita langsung ke composite kita. Composite. Jadi seperti yang teman-teman lihat dan teman-teman ketahui juga, pada perdagangan Jumat kemarin, indeks kita ditutup dengan kondisi plus 0,11%. Dan minggu ke depan itu adalah masuk minggu keempat atau minggu terakhir terjadinya window dressing, fenomena window dressing. Nah, apakah yang akan terjadi dengan indeks kita dalam 1 minggu ke depan? Nah, teman-teman dapat lihat juga di sini, pada rentan 1 bulan, indeks kita ditutup dengan tetap plus 0,44%. Yang dimana dia tetap lebih tinggi dibanding kenaikannya di bulan November. Jadi teman-teman juga harus perhatikan, dia tidak boleh close dalam 1 minggu ini di bawah 6530, teman-teman. Kalau seandainya dia close di bawah 6530, berarti indeks kita di bawah bulan November kenaikannya. Dan bisa dikatakan dalam 10 tahun terakhir, ini adalah fenomena window dressing yang false atau gagal, gitu teman-teman. Jadi, walaupun seperti itu, kita harus tetap mencoba optimis dalam 1 minggu ke depan. Kita tetap berharap indeks kita akan build ke atas dengan berharap bahwa IHSG akan naik. Atau bisa dibilang window dressing ditutup plus dalam minggu keempatnya, teman-teman. Jadi, terlepas dia nanti close di bawah 6530, tetap asumsi kita dia berharap dia close tetap plus. Jadi kita harus perhatikan 6530. Kalau seandainya dia break, tandanya apa? Indeks kita di bulan Desember nih lebih rendah dibanding bulan November, teman-teman. Oke? Selanjutnya kita akan mencoba membahas beberapa saham yang mungkin teman-teman bisa jadikan referensi dalam 1 minggu ke depan. Untuk pertama-tama, kita akan mencoba membahas saham LPPF. Nah, untuk saham LPPF sendiri teman-teman dapat lihat dia di sini up, di sini dia up, dan sekarang dia sini sedang koreksi, teman-teman. Di sini dia sedang koreksi. Nah, untuk LPPF sendiri, teman-teman jangan langsung ambil masuk. Teman-teman bisa tunggu dia momentumnya, dia wajib break di channel trendline-nya ini di harga sekitar 4050, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa jadikan watchlist ini. Kalau seandainya dia break di harga 4050, teman-teman bisa ambil buy. Stop loss-nya cukup di bawah, sekitar 8%. Sebentar ya, kita adjust dulu. Sekitar 7% kurang lebih, teman-teman. TP-nya bisa teman-teman letak di sini. Sebentar ya. Nah, ini adalah area TP-nya, teman-teman. Ini area TP, ini adalah TP satunya. Ini teman-teman bisa jadikan area TP satunya. Jadi teman-teman jangan langsung masuk. Lihat dulu apakah dia akan break di harga 4050 atau tidak. Kalau belum break, teman-teman jangan coba spekulasi masuk dulu. Karena kita tunggu konfirmasinya dulu, teman-teman. Kita nunggu konfirmasinya, baru kita bisa ikut up. Nah, ini untuk LPPF. Jadi, LPPF teman-teman bisa watchlist. Perhatikan apakah dia break dari channel trendline-nya atau belum. Kalau seandainya belum, teman-teman jangan coba masuk. Kalau seandainya dia break, teman-teman bisa ambil entry dengan sistem buy on breakout. Itu untuk LPPF, teman-teman. Selanjutnya ada saham AGRS, teman-teman. Untuk saham AGRS sendiri, teman-teman dapat lihat, dia sedang berada di area-area demand zone-nya. Nah, ini area base-nya dan sedang berada di dekat-dekat sini, teman-teman. Ini adalah demand zone yang dimana teman-teman bisa perhatikan area ini. Kalau seandainya dia masuk, teman-teman bisa ambil buy di area sini. Jadi stop loss-nya cukup di bawah demand zone-nya aja. Jadi kalau seandainya dia masuk di sini, teman-teman bisa ambil. Sebentar ya, kita tandain area-areanya yang bisa teman-teman masuk. Oh, sorry. 148 sampai 160, 161, teman-teman. 160 nih. Nah, ini area-area yang bisa teman-teman perhatikan. Kalau seandainya dia masuk area ini, teman-teman bisa coba entry buy, dan stop loss-nya cukup sekitar 142 aja, teman-teman. Di bawah area base-nya nih, 140, 142. Jadi, ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman. Kalau seandainya dia masuk di area-area ini, teman-teman coba bisa ikut buy. Ini adalah demand zone-nya dan area base areanya juga. Selanjutnya ada saham CMRY, teman-teman.
Ini saham yang baru IPO, tapi ada yang menarik di saham ini teman-teman. Dia di up ke atas dan dia koreksi. Nah, untuk saham ini sendiri, teman-teman jangan coba-coba langsung entry masuk, tapi teman-teman bisa tunggu dia break dari 3520. Kalau seandainya dia break dari 3520, teman-teman bisa ikut ambil buy. Jadi misalnya gini, pada perdagangan Senin nanti misalnya dia gini. Nah, dia membentuk candle yang impulsif, membreak area 3520, teman-teman bisa ambil buy dengan buy on breakout, dan stop loss-nya cukup di bawah swingnya ini. Jadi nanti teman-teman ambil di sini misalnya kan, nah stop loss-nya cukup di bawahnya teman-teman. Nah, sekitar 4% kurang lebih. TP1-nya teman-teman bisa tarik Fibo. Teman-teman bisa tarik Fibo-nya. Nah, TP1 teman-teman bisa letak di 3790 teman-teman. Kurang lebih sekitar 6%. Ini TP1, kalau teman-teman ikut the follow the trend-nya, teman-teman bisa lihat area-areanya 3970 gitu. Jadi untuk CM area sendiri, teman-teman bisa perhatikan, kalau seandainya break dia di area 3520, teman-teman bisa ikut buy gitu. Jadi jangan langsung masuk, teman-teman harus perhatikan ini adalah area key levelnya. Ketika dia break dari area key levelnya, teman-teman bisa ikut masuk. Oke, selanjutnya ada saham auto, teman-teman. Nah, untuk saham auto sendiri, teman-teman bisa perhatikan area ini. Nah, ini adalah area yang teman-teman bisa jadi perhatikan. Jadi untuk auto sendiri, teman-teman juga jangan langsung masuk. Teman-teman harus perhatikan juga area-areanya. Jadi untuk saham-saham sekarang, kita jangan langsung entry. Kita harus menunggu momentum yang tepat untuk kita mencoba masuk, teman-teman. Jadi untuk auto sendiri, ketika dia masuk di area-area 1130 sampai 11 ya 1100, teman-teman bisa ambil buy. Ini adalah area yang tepat untuk teman-teman coba masuk di saham auto. Oke, selanjutnya ada saham BNGA. Nah, untuk saham BNGA sendiri, teman-teman dapat lihat kemarin saya sudah ulas juga untuk saham BNGA. Kemungkinan besar dia akan turun ke bawah. Dan ini adalah area yang tepat untuk teman-teman coba masuk. Ini adalah area demand zone-nya, yang dimana teman-teman bisa jadikan momentum untuk teman-teman masuk. Nih, area 935 sampai 950. Jadi, ketika pada perdagangan besok dia mencoba turun lagi, memasuki area demand zone-nya nih, teman-teman bisa coba ikut masuk, dan stop loss-nya sekitar 920 aja, teman-teman. Stop loss area 920. Jadi, kalau seandainya nih, teman-teman masuk di 950 kan, stop loss-nya sekitar 920. Nah, cukup stop loss-nya sekitar 3%, teman-teman. Jadi, stop loss-nya cukup kecil untuk BNGA sendiri. Jadi, untuk BNGA sendiri, teman-teman bisa jadikan watchlist. Apabila dia memasuki area demand zone-nya ini, teman-teman bisa ikut masuk. Gitu. Oke, teman-teman. Itulah beberapa saham yang bisa teman-teman jadikan referensi. Teman-teman bisa watchlist dalam 1 minggu ke depan. Apabila dia masuk-masuk area-area yang kita pantau tadi, teman-teman bisa perhatikan, dan misalnya teman-teman rasa cocok risk to reward-nya, teman-teman bisa coba ikut buy. Nah, ada beberapa saham yang di request dari teman-teman kita juga. Kita mencoba membahasnya dulu, teman-teman. Untuk pertama, kita mencoba membahas saham Sido, teman-teman. Untuk saham Sido sendiri, dia sebenarnya pada majornya di sini dia up, dan sekarang dia koreksi, teman-teman. Atau bisa dibilang ini secondary trend-nya. Ini premier trend, ini secondary trend. Cukup kita coba tarik channel trend line-nya. Nah, untuk Sido sendiri, apabila teman-teman mau ambil buy, teman-teman harus tunggu dulu dia break dari area channel trend line-nya nih. Ketika dia breakout, nah seperti ini, baru teman-teman bisa ambil buy. Jadi dengan metode yang seperti ini, kita lebih baik mengambil buy on breakout untuk konfirmasinya. Jangan coba-coba ambil di bawah gini, takutnya dia masih mau turun, teman-teman. Jadi kalau seandainya dia belum breakout, takutnya dia masih mau turun ke area channel trendline selanjutnya, ke bawah sini, gitu. Jadi tunggu konfirmasinya dia breakout dari channel trendline ini, baru teman-teman bisa ikut ambil buy, gitu. Jadi untuk update-nya nanti saya akan coba share di Telegram kita. Jadi kalau seandainya teman-teman belum ada join, teman-teman bisa join, nanti kita bisa bahas beberapa saham di situ, dan kalau seandainya teman-teman mau request, teman-teman bisa
komen di situ, nanti saya coba bantu analisa secara teknikalnya teman-teman. Baik, selanjutnya ada saham Friend. Nah, untuk saham Friend sendiri juga dia masih belum bergerak harganya teman-teman. Padahal dia udah break dari channel trend lainnya, cuman dia masih bergerak di area-area demand zone-nya aja. Nah, teman-teman kalau seandainya punya barang, teman-teman harus perhatikan area demand zone-nya nih. Kenapa? Kalau seandainya dia break, teman-teman jangan coba tidak rela cut loss. Kenapa? Kita harus minimalisir resiko teman-teman, atau harus melakukan pembatasan resiko. Takutnya kalau dia break dari area demand zone-nya ini, dia akan terus turun ke area-area selanjutnya. Jadi untuk Friend sendiri kalau di harga sekarang masih oke atau masih aman. Dan kalau seandainya teman-teman masih belum punya barangnya, teman-teman bisa ikut buy karena ini masih di area-area demand zone. Tetapi kalau seandainya ada break di bawah demand zone-nya ini, di bawah 83, di area 82, 81, teman-teman wajib melakukan namanya pembatasan risiko. Karena kalau seandainya teman-teman hold, takutnya dia semakin drop. Kalau seandainya dia drop, ya kan, seakan-akan coba naik, bisa jadi dia hanya retest step tuh, dia drop kembali teman-teman. Jadi untuk saham-saham yang mempunyai volatility yang tinggi seperti ini, teman-teman harus mempunyai uh, sesuatu yang terukur, mau secara dana maupun secara mental. Jadi jangan nanti ketika kita di saham-saham yang mempunyai volatility yang tinggi seperti ini, teman-teman nggak siap untuk cut loss. Sangat bahaya. Mending kalau teman-teman anti cut loss atau tidak siap cut loss, mending kita bermain di saham-saham yang blue chip, yang market cap-nya gede gitu. Jadi di situ kita bisa melakukan buyback gitu. Kita bisa melakukan average down di momentum-momentum yang tepat. Jadi kalau untuk saham-saham yang seperti ini sangat bahaya, resikonya lebih tinggi. Jadi saya sarankan kalau ketika teman-teman trading di saham-saham yang seperti ini, teman-teman harus bisa melakukan namanya pembatasan risiko dan menggunakan dengan dana-dana yang terukur gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan mencoba membahas saham Antam. Kalau untuk Antam sendiri, teman-teman dapat lihat dia sangat besar sideways-nya. Nah, ini adalah area-area dia, support dan resisten dia, teman-teman. Jadi harganya nggak akan kemana-mana, dia masih di sini-sini aja. Selagi dia masih di area-area sini-sini aja, dia bisa dikatakan mega sideways. Jadi kalau seandainya pun teman-teman ada di harga area-area sini, ya teman-teman buy back aja di area-area supportnya nih. Karena apa? Harganya masih di sini-sini aja. Dari untuk pivotnya sendiri nih, area pivotnya teman-teman. 2410 ini adalah area pivotnya kurang lebih. Jadi ya harganya kalau selagi dia tidak break di atas 2700 atau dia tidak di bawah 2120, ya trennya akan seperti ini. Dia hanya sideways dan nggak kemana-mana teman-teman. Nah, begitu pula untuk saham TINS teman-teman. Untuk TINS, INCO kurang lebih pergerakan yang sama. Jadi kalau untuk saham-saham ini ya kalau seandainya teman-teman punya di harga atas, ya teman-teman bisa perhatikan area-area supportnya ini 1400. Jadi di situ adalah area-area yang tepat untuk teman-teman buyback untuk average down-nya gitu. Karena sahamnya nggak kemana-mana selagi dia di bawah 1915, dia masih sideways gitu. Oke, ini lah saham-saham request yang teman-teman sampaikan. Semoga saham-saham yang saya ulas di sini bisa bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi teman-teman. Jadi kita berharap di minggu keempat window dressing ini indeks kita didorong ke atas sehingga kita trading lebih nyaman dan kita mendapatkan profit di akhir tahun, teman-teman. Oke, teman-teman. Hanya inilah yang bisa saya sampaikan di video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.